Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjeli Ramadhani Aulia. Di sini saya akan membuat video untuk melengkapi tugas besar mata kuliah microcontroller. Di sini kelompok saya akan membuat sistem penyiraman tanaman dengan menggunakan board ESP32 dan juga menggunakan aplikasi Blink. Di sini saya memiliki job desk sebagai penyusun proposal, penyusun laporan, pembuatan hardware system, dan juga pembuatan video ini. Kemudian teman satu tim saya, Andi Ribicaya Faudilah, memiliki job desk sebagai penyusun laporan dan penyusun proposal. Kemudian pada software Arduino IDE terdapat file bernama Plain Watering System. Nah, di sini bisa kita lihat pada bagian yang saya tandai merupakan definisi dari Blink Template ID, kemudian template name dan juga autoken yang sudah didapatkan pada website Blink. Kemudian di sini terdapat include liquid crystal I2C untuk memanggil library liquid crystal I2C. Kemudian di sini wire.h itu memanggil library wire, di sini memanggil wifi client.h, dan di sini memanggil library Blink. Kemudian di sini ada define sensor 33 untuk mendefinisikan sensor pada pin D33 ESP32. Kemudian di sini ada define relay 4. Di sini pada relay pinnya merupakan pin 4 atau D4 pada ESP32. Kemudian di sini ada liquid crystal I2C LCD 0x27 16.2. Nah, di sini merupakan inisialisasi dari LCD I2C 0x27 dengan dimensi 16x2. Nah, di sini ada blink timer. Kemudian kita membuat variabel bernama out berisi blink out token. Di sini membuat variabel SSID dan juga yang berisi nama WiFi kita dan juga password. Kemudian di sini terdapat void setup. Nah, pada void setup menggunakan serial begin 115200 yang artinya memiliki kecepatan baud rate 115.200 bit per second. Kemudian di sini merupakan ada blink begin. Ini untuk membangun komunikasi serial antara perangkat dengan blink. Di sini memanggil variabel out, SSID, pass dan juga blink cloud yang merupakan nama server blink dan juga port 80 yang merupakan port default dari HTTP. Kemudian di sini ada LCD init dan juga backlight. LCD init digunakan untuk menginisialisasi LCD berupa objeknya dan juga LCD backlight digunakan untuk menyalakan LCD. Di sini terdapat pin mode, relay output. Jadi di sini pada pin mode mengatur relay sebagai output. Kemudian ada digital write untuk mengatur relay menjadi high atau menyala. Kemudian di sini ada LCD set cursor. Nilai 1 dan 0 merupakan kolom 1 dan juga baris 0. Kemudian di sini LCD print ini merupakan perintah untuk mengeprint sistem loading pada kolom 1 baris 0. Kemudian setelah mengeprint sistem loading, di sini kita menggunakan looping for integer A sama dengan 0 dan A kurang dari sama dengan 15. Karena kita menggunakan LCD 16x2, maka kita menggunakan seluruh nilai 16 tersebut mulai dari 0 sampai 15. Kemudian ini ditambah-tambah terus sehingga memenuhi 16 kolom tersebut. Kemudian LCD.setCursor A,1 itu menggunakan kolom sebanyak A tadi mengikuti nilai A dan juga baris 1. Nah, pada koordinat ini kita menggunakan LCD print untuk mengeprint titik-titik.
dan juga menggunakan delay 200 atau 0,2 second. Di sini terdapat juga LCD clear untuk membersihkan semua output LCD yang setelah menjalankan perintah looping for tadi. Kemudian di sini terdapat definisi dari soil moisture. Nah, pada soil moisture kita menggunakan integer value analog read sensor. Kita membaca data sensor itu berupa data analog. Nah, di sini terdapat variabel value di mana menggunakan map. Map di sini mengubah value tadi, value dari analog sensor dari 0 sampai 4095 kita convert menjadi 0 sampai 100. Kemudian terdapat value lagi di mana terdapat rumus bahwa value dikurangi 100 dikali min 1 agar nilai value tersebut terbaca dapat memiliki nilai yang terus positif. Kemudian di sini terdapat blink virtual bright. Nah, di sini kita membuat virtual pin V0 dan juga memasukkan value tadi yang sudah kita buat. Di sini kita serial print ln untuk mengeprint value. Kemudian di sini ada LCD set cursor pada baris 0 dan kolom 0. Nah, pada koordinat ini kita mengeprint moisture, value, dan juga spasi. Kemudian ada blink right V1. Nah, blink right V1 ini digunakan untuk membuat virtual pin V1. Kita pada relay memiliki tipe data boolean, sehingga kita menggunakan param as integer untuk mengubah tipe data boolean menjadi integer. Di sini memiliki kondisi apabila relay sama dengan 1, maka digital write relay sama dengan low. Jadi kita apabila relay sama dengan 1, kita mengeset relay menjadi low. Kemudian set cursor pada kolom 0 baris 1 untuk mengeprint water pump is on. Kemudian kondisi selain itu atau relay sama dengan 0, kita mengatur relay menjadi high. Kemudian kita set cursor pada kolom 0 dan baris 1 untuk mengeprint water pump is off. Kenapa memiliki water pump is off? Karena water pump yang kami gunakan di sini bergantung pada kerja relay. Kemudian di sini ada void loop. Ini melooping kondisi soil moisture yang sudah kita definisikan di atas tadi di sini. Ini kita looping menggunakan void loop, kemudian menggunakan perintah blink run untuk menjalankan library blink. Nah, di sini kita beri delay 200. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Blink Console sistem kami. Di sini telah dibuka website blink.cloud. Lalu langsung saja ke developer zone dan ke device yang telah kita buat bernama Plant Watering System. Di sini terdapat dua data stream. Yang pertama ada soil moisture di pin V0 dan juga water pump V1. Kemudian di sini kita menuju ke web dashboard. Nah, di sini sudah diatur soil moisture value. Nah, di mana soil moisture value ini apabila kita lihat, dia terhubung pada data stream V0 yang merupakan soil moisture. Kemudian ada water pump. Di sini water pump digunakan untuk controlling water pump, untuk menyalakan dan juga mematikannya. Di sini menggunakan data stream water pump yang telah terhubung pada pin V1. Untuk tampilannya seperti ini. Lalu kita buka pada aplikasi Blink IoT yang sudah terinstall. Di sini untuk mengaktifkan plant watering system yang sudah kita buat tadi, pastikan hotspot kita sudah menyala. Dan juga Arduino IDE tadi pada filenya sudah diupload. Lalu kita buka. Nah, di sini merupakan hasil dari pengaturan web dashboard yang dilakukan pada Blink Console pada website tadi. Di sini terdapat
switch button berupa on off. Kemudian di sini terdapat parameter soil moisture yang ada. Di sini untuk mengeditnya, kita klik bagian bawah, lalu di sini ada pengaturan. Di sini bisa mengatur nama, kemudian desain, kemudian ada data string juga yang kita hubungkan pada tiap-tiap widget. Kemudian kita bisa menambahkan fitur-fitur yang ada. Nah, jadi ini merupakan tampilan akhir dari aplikasi Blink pada Android-nya. Ini merupakan hasil dari perancangan sistem kami. Di sini menggunakan relay 1 channel, kemudian di sini menggunakan I2C LCD, di sini menggunakan ESP32 DevKit 1, dan di sini merupakan soil moisture yang sudah dimasukkan ke dalam sini. Kapas merupakan salah satu media tanam dari tanaman seperti kacang hijau dan juga yang lainnya. Nah, di sini input 5 voltnya berasal dari laptop, tapi bisa juga berasal dari kabel USB yang disambungkan ke aliran listrik menggunakan adapter 5 volt. Kemudian dari relay terdapat power supply DC berupa baterai A2. Kemudian berikut merupakan wiring yang sudah dilakukan. Kemudian ini merupakan water pump yang sudah dimasukkan ke air dan disambungkan ke menggunakan selang untuk mengalirkan air dari bak 1 ke bak yang berisi media tanam. Kemudian di sini kita akan menghubungkan pada arus listrik. Setelah dihubungkan, akan muncul sistem loading. Lalu akan membaca moisture. Di sini kelembapannya masih 0 karena belum diberi air. Lalu pada Blink system kita buka terlebih dahulu. Blink system kita buka, lalu kita klik ke plant watering system. Nah, di sini kita bisa langsung melihat kelembapan dan juga terdapat tombol untuk controlling. Di sini langsung saja kita klik buttonnya untuk menyalakan water pump. Di sini water pump menyala, kemudian ini mengalirkan air pada bak yang lain. Di sini kita matikan terlebih dahulu. Nah, dapat dilihat di sini. Kemudian pada aplikasi dapat dipantau kelembapannya, yaitu 30 dari 100. Sehingga kita coba lagi dekatkan. Nah, apabila lebih dalam dia akan meningkat kelembapannya karena beberapa bagian dari sensor kelembapan tidak terkena bagian yang lembab, sehingga kurang maksimal dalam membaca kelembapan dari media tanah tersebut.